Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya berbagi resep ayam goreng lengkap dengan sambal lamongan yang sangat enak banget. Ayamnya wangi, gurih, sambalnya juga nendang banget. Yang pasti ini bikin ketagihan ya, karena memang sangat enak banget. Dan ini juga sangat cocok banget untuk ide jualan lauk matang. 500 gram paha ayam, saya menggunakan bagian paha. Kalau teman-teman mau mengganti menggunakan bagian ayam yang lainnya, boleh, silahkan saja. Dan ini biar bumbunya bisa meresap, saya kerat-kerat seperti ini ya. Kalau sudah dikerat-kerat semua, ini nanti kita cuci dengan menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kalau nggak ada, boleh menggunakan garam saja. Kemudian bilas sampai bersih dan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu aromatiknya untuk rebusan ayamnya ya. Ini saya pakai 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 3 lembar daun salam. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan untuk bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa, saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian ada jahe, ini 1 ruas ya, diiris tipis. Kemudian 1 batang serai. Untuk serai ini tidak saya memarkan teman-teman, tapi saya akan haluskan juga ya, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kunyitnya nggak perlu dibakar terlebih dahulu ya, langsung aja. Kemudian saya pakai kemiri 2 butir. Ini kemirinya juga tidak disangrai, saya langsung pakai aja. Semua bumbu kita masukkan dalam blender dan tambahkan air, haluskan, sisihkan dulu. Siapkan panci, kita masukkan ayam yang sudah kita cuci. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Garam ini secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira ya, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan. Kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan air sedikit aja ya, jangan terlalu banyak karena ayamnya nanti juga mengeluarkan air. Kemudian masukkan bumbu aromatiknya. Kita akan rebus ya teman-teman. Ini sudah di atas kompor, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tutup ya biar cepat matang. Rebus sampai ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya terlebih dahulu. Iris tipis-tipis 2 siung bawang putih. Ini nanti bawang putihnya akan saya goreng ya, jadi diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis. Saya pakai 6 siung untuk bawang merahnya, ukuran besar dan kecil ya. Kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat merah, kita potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera aja. Untuk jumlah tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman, mau sambalnya pedas apa enggak ya. Kemudian cabai rawit merah saya pakai 11 buah. Ini cabenya saya tusuk-tusuk seperti ini biar nanti saat digoreng tidak meledak-meledak. Oke, kita sisihkan, beralih ke ayamnya lagi. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, airnya tinggal sedikit seperti ini. Ayamnya juga sudah matang. Sekarang saya matikan kompornya. Lanjut kita akan goreng ya. Siapkan penggorengan dan taburin dengan tepung maizena biar nanti luarnya bisa crispy. Minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan ayamnya, kita goreng semua ya, 5 potong ini cukup. Goreng sampai ayamnya matang. Kalau bagian bawah sudah kuning keemasan bisa kita balik, dan kita goreng ayamnya sampai kuning keemasan semua ya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, minyaknya sudah saya saring, dan ini saya goreng petenya terlebih dahulu. Kebetulan saya masih ada stok pete untuk lalapan ya. Petenya ini saya goreng sebentar aja teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng dulu bawang merah. Ini digoreng sampai layu dulu. Ini sudah cukup layu. Sekarang saya masukkan bawang putih. Kemudian digoreng kembali sampai bawang putihnya matang ya.
Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan 1,5 butir kemiri. Untuk sambal Lamongan itu pakai kemiri ya teman-teman. Kalau bawang putih, bawang merah sudah kering seperti ini, kita angkat dan kita tuang dalam cobek ya. Lanjut kita goreng tomat dan juga cabenya ya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok terasi matang, silahkan terasinya digoreng terlebih dahulu atau mau dibakar juga boleh. Kebetulan saya ada stok terasi matang. Cabai dan tomatnya sudah matang, angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita tuang dalam cobek yang sudah ada bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kemudian tambahkan terasi matang, ini setengah sendok teh ya. Kemudian sedikit garam, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian haluskan. Oke teman-teman, ini sambalnya sudah siap, rasanya juga sudah pas. Sekarang saya sisihkan seperti ini dan saya plating. Saya tambahkan lalapannya pete, timun, dan juga ada terong. Ini untuk lalapan bebas ya teman-teman, disesuaikan persediaan yang ada aja. Sekarang saya langsung cicipin aja ayam goreng sambal Lamongannya. Bismillah. Ayamnya wangi, luarnya garing, dalamnya lembut, gurih. Ini enak banget ya dipadu dengan sambal Lamongan yang pedas nendang banget. Apalagi ditambah dengan nasi putih yang pulen, anget, makin mantap. Bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol 1 ekor, beratnya kurang lebih 500 gram. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Teman-teman kalau nggak ada jeruk nipis bisa diganti juga ya. Lanjut kita akan goreng ikannya. Kita goreng satu persatu. Untuk ikan tongkol ini boleh dimarinasi dengan garam dan lada atau mau langsung digoreng seperti ini juga nggak apa-apa ya. Silahkan saja disesuaikan selera masing-masing. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Kemudian digoreng sampai semuanya matang, warnanya kuning keemasan bolak-baliknya. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat ukuran kecil, sudah saya bersihkan ya. Saya potong-potong dan kita sisihkan dulu. Kemudian 1 buah tomat, ini saya menggunakan tomat merah ukuran sedang. Kita potong sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau boleh ya, silahkan saja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya 2 ruas. Ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Kemudian 1 batang serai, ini saya pakai putihnya aja. Ini saya belah, kemudian saya becek-becek seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun jeruk, ini saya menggunakan agak banyak daun jeruknya. Kemudian disobek ya. Sisihkan. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya merah cakep ya teman-teman. Boleh juga menggunakan cabai merah besar. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih 4 siung diiris kecil-kecil. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya, sama ya, diiris kecil-kecil juga. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebihnya 1 cm. Kunyitnya boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai kemirinya, kurang lebih ini ada 3 butir ya. Saya menggunakan kemiri yang pecahan. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oh ya teman-teman, ini tadi jahenya ketinggalan ya. Ini kurang lebih ada 2 cm, saya iris tipis-tipis. Lanjut kita tumis bumbunya. Ini kita tumis bumbu aromatiknya dulu ya teman-teman. Ditumis sampai aromanya keluar. Ini sebentar aja numisnya. Kalau aromanya sudah keluar, bisa kita masukkan bumbu halusnya. Kita tuang semua. Karena ini tadi saya menghaluskan menggunakan air, jadi numisnya agak lama ya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai mengental, berubah warna dan aromanya harum ya.
Nah, ini sudah harum, mengental dan warnanya sudah cantik seperti ini. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini sekitar 200 ml. Kemudian masukkan tomat. Tambahkan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian garam secukupnya dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mendidih. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Dan sesekali dibalik ya teman-teman. Dimasak sampai kuahnya menyusut, mengental dan juga meresap pastinya. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan yang terakhir ini saya masukkan kemanginya. Ini kemangi dimasukkan terakhir biar nanti masih terasa segar ya teman-teman. Kemudian diaduk dan masak sebentar aja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata semua, rasanya juga sudah pas. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya sangat harum banget teman-teman. Aroma dari kemanginya, dari rempah-rempahnya wangi banget, dan ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya ya. Oke teman-teman, rica-rica ikan tongkol kemangi sudah siap disajikan. Untuk lauk teman makan nasi putih anget, ini sangat enak banget, rasanya pedas, seger, dan aromanya sangat menggugah selera. Ini beneran sangat enak, cara membuatnya sangat mudah. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Saya pakai 200 gram kulit melinjo seperti ini. Ini boleh diutuhkan, boleh juga dipotong bulat-bulat seperti ini, atau juga bisa dipotong panjang seperti ini ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, kita bisa cuci sampai bersih dan sisihkan. Kemudian ada teri, ini kurang lebih ada 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera atau kebutuhan masing-masing. Saya menggunakan teri yang jenisnya teri belah seperti ini, atau boleh juga diganti dengan jenis teri yang lainnya. Kemudian dicuci sampai bersih dan sisihkan. Kemudian ada 1 potong tempe, ini potongannya kecil ya teman-teman, ini saya iris dulu, kemudian diiris panjang seperti ini, seperti kita mau bikin orek tempe, atau boleh juga diiris kotak ya. Kemudian langsung kita goreng aja tempenya. Ini sudah saya panaskan minyak ya. Goreng tempenya sampai berwarna kuning keemasan ya, sampai tempenya matang. Kalau tempenya sudah matang, warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu. Sisihkan, lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan. 4 siung bawang putih, kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 7 siung. 7 buah cabai merah keriting, ini saya potong-potong dulu. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan 9 buah cabai rawit merah ya. Untuk tingkat kepedasan ini bisa disesuaikan selera. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian kita haluskan sampai bumbunya halus. Untuk tekstur bumbunya saya bikin seperti ini aja, tidak terlalu halus ya. Kemudian kita bisa kumpulkan. Kalau bumbunya mau di blender juga boleh ya, disesuaikan selera aja ya. Oke, lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini sudah saya panaskan minyaknya. Kemudian tumis bumbunya sampai harum, aromanya sudah tidak langu lagi. Kalau bumbunya sudah matang, sekarang kita masukkan teri yang sudah kita cuci, kemudian tumis kembali hingga aroma terinya keluar ya teman-teman. Nah, ini aroma terinya sudah keluar, terinya sudah matang seperti ini. Kemudian masukkan kulit melinjonya. Ini tadi sudah dicuci sampai bersih ya teman-teman. Kemudian diaduk sebentar sampai semua tercampur rata. Kemudian saya tambahkan air kurang lebih ini 1/4 gelas ya, untuk mematangkan kulit melinjonya. Kemudian kita aduk-aduk dan masak hingga kulit melinjonya matang ya. Untuk tingkat kematangan kulit melinjo ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau kulit melinjonya sudah mau matang, bisa kita masukkan tempe yang sudah kita goreng ya.
Kemudian tambahkan kaldu jamur secukupnya atau bisa juga diganti dengan kaldu-kaldu yang lain. Tambahkan sedikit gula pasir, kemudian diaduk kembali. Masak hingga matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas dan semuanya sudah matang, airnya juga sudah menyusut, kita bisa matikan kompornya dan bisa kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya di plating dulu ya, biar penampilannya lebih cantik dan semakin menggugah selera. Dan inilah hasilnya, tumis kulit melinjo, teri dan tempe sudah siap disajikan. Tumisan sederhana yang sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, sangat cocok untuk menu sarapan atau menu harian ya. Kita siapkan ayamnya terlebih dahulu. Saya menggunakan setengah ekor ayam bagian atas dan bawah. Ini saya menggunakan ayam potong atau ayam broiler ya. Sudah saya cuci bersih dengan menggunakan air perasan jeruk nipis. Kemudian dipotong kecil-kecil atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Untuk ayamnya, kalau teman-teman mau menggunakan ayam filet juga boleh, silahkan aja ya. Kemudian ayamnya mau saya marinasi dengan garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian saya campur sampai rata ya. Ini tidak saya tambahkan kunyit, tapi kalau teman-teman mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, silahkan aja. Setelah tercampur rata seperti ini, kita diamkan kurang lebih 5-10 menit. Kemudian kita siapkan bumbunya ya, sambil menunggu ayamnya dimarinasi. Ada bawang putih, ini saya pakai 7 siung dipotong kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 17 siung ya. Jadi saya menggunakan bawang merahnya ini lebih banyak ya. Ini saya potong kecil-kecil dulu ya teman-teman sebelum dihaluskan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai 10 buah atau bisa juga disesuaikan selera untuk cabenya ya. Potong kecil-kecil. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan juga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah ya. Ini 2 genggam atau kurang lebih ini ada 50 gram. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa. Kalau saya ini bikinnya pedas teman-teman. Dan ini saya haluskan menggunakan chopper dan saya tambahkan sedikit air. Boleh juga dihaluskan dengan menggunakan ulekan ya. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, jadi bumbunya itu masih kasar seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut saya juga menggunakan 2 batang daun bawang yang ukurannya besar. Saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Untuk tumis ayam pedas ini kalau menggunakan daun bawang aromanya lebih harum ya. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Kalau minyaknya sudah panas, bisa masukkan ayamnya. Kita goreng ayamnya sampai matang ya. Ini kita masukkan semua karena muat. Kita masak hingga ayamnya berubah warna, sudah tidak berdarah, dan kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jangan terlalu kering ya, nanti malah keras ya ayamnya. Yang penting sudah matang, tidak berdarah, itu sudah cukup ya. Oke teman-teman, ayamnya sudah matang ya. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, ini sudah saya kurangi minyaknya. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita aduk hingga semua bumbunya tercampur rata dengan minyak ya, dan kita masak hingga bumbunya matang. Saya mau tambahkan dulu kaldu jamur, garam sedikit dulu ya teman-teman, nanti bisa koreksi rasa. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk, gula pasir sedikit aja ya. Kemudian diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini ternyata masih kurang sedikit asin, saya tambahkan lagi garamnya. Kemudian kita aduk sebentar sampai garamnya tercampur rata. Lalu masukkan ayam yang sudah kita goreng, masukkan juga irisan daun bawang. Kemudian aduk hingga semua tercampur rata dengan bumbu ya. Ini kita bisa kecilkan apinya, masak dengan menggunakan api kecil sambil kita aduk-aduk tercampur rata. Dan yang terakhir ini saya kasih perasan air jeruk nipis ya, biar rasanya itu ada rasa segarnya. Kemudian diaduk kembali hingga semua tercampur rata. Kalau rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya dan bisa kita lanjut pindah ke piring saji. Kita tata dulu sebelum kita sajikan di meja makan.
Penampilannya sangat menggugah selera sekali ya teman-teman. Dan inilah hasilnya, tumis ayam pedas sudah siap disajikan. Ini beneran sangat cocok ya buat teman makan nasi putih anget ya. Langsung saja saya nikmati. Ini saya sudah siapkan nasi putihnya ya teman-teman, dan makannya mulu aja seperti ini. Masya Allah, rasanya sangat enak banget, pedes, gurih, dan ini bener-bener ngelawi banget ya. Sama ini aja nggak perlu apa-apa lagi, sudah sangat nikmat banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 buah terong ungu. Ini bagian tangkainya saya buang dulu. Kemudian terongnya ini dibelah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Dan ini terongnya tadi sudah saya cuci sampai bersih ya teman-teman. Kemudian dipotong kecil-kecil atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Kalau teman-teman di rumah nggak ada terong ungu, mau menggunakan terong hijau juga boleh, silahkan aja. Kemudian terongnya ini lanjut saya goreng ya. Ini nggak usah dicuci lagi teman-teman, langsung saya goreng aja. Ini minyaknya sudah saya panaskan sebelumnya ya. Tapi kalau teman-teman mau terongnya direndam dulu juga boleh ya, biar warnanya nggak hitam. Tapi ini kalau langsung digoreng warnanya juga nggak hitam ya. Ini digoreng sampai terongnya matang. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan sisihkan, lanjut siapkan bumbunya. Ada 3 siung bawang merah, ini saya iris tipis-tipis. Ini nanti digoreng ya teman-teman, tidak dihaluskan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai 3 buah. Ini diiris serong panjang seperti ini ya. Ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan ada cabai merah keriting, saya pakai 10 buah. Ini dipotong-potong dulu sebelum dihaluskan. Kemudian ada 2 siung bawang putih, ini saya iris tipis-tipis dulu ya. Kemudian saya juga pakai bawang merah, ini saya hitung 5 siung aja ya teman-teman, karena ukurannya gede dan kecil. Dan saya tambahkan 3 buah cabai rawit. Kemudian bumbunya ini masukkan dalam blender, kita akan haluskan menggunakan blender. Kemudian tambahkan sedikit air, boleh juga diulek ya teman-teman kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender. Setelah di blender hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Kita goreng dulu bawang merahnya sampai setengah kering ya. Ini sampai aromanya harum, jadi nanti bumbu tumisannya makin sedap ya. Kemudian masukkan irisan cabai merah keriting, kita tumis sampai cabainya ini layu ya teman-teman. Setelah cabainya layu bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis kembali hingga bumbunya matang, aromanya sudah tidak langu lagi. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini juga saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian ditumis kembali hingga semua bumbunya tercampur rata, masak hingga bumbunya matang ya. Kalau bumbunya sudah matang, ini saya tambahkan sedikit air biar bumbunya tidak terlalu kering. Kemudian diaduk-aduk ya hingga semua tercampur rata, masak hingga bumbunya matang. Kalau bumbunya sudah matang, ini bisa kita masukkan terong yang sudah kita goreng tadi. Kalau terong sudah masuk, kita bisa aduk-aduk sebentar aja ya teman-teman, karena bumbunya sudah matang, terongnya juga sudah matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa gurih, pedas, dan ada sedikit rasa manis, kita bisa matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Sebelum disajikan di meja makan, kita plating dulu biar penampilannya semakin menggugah selera. Dan inilah hasilnya. Tumis terong sudah siap disajikan. Ini beneran sangat enak banget ya buat temen makan nasi putih anget. Tinggal tambah telur dadar, ikan asin, atau tempe goreng, sudah sangat enak banget. Sama ini aja ya, menu murah meriah tapi rasanya sangat enak, masaknya juga cepat. Yang pertama ini saya siapkan dagingnya dulu ya teman-teman. Ini daging saya pilih yang bukan kualitas bagus ya, ini banyak uratnya dan juga ada lemaknya ya teman-teman. Jadi nanti rasanya biar gurih dan juga enak pastinya ya. Dan ini akan saya rebus, saya tambahin dulu dengan kunyit, ketumbar bubuk, daun salam, serai, dan juga jahe ya. Lalu masukkan dagingnya, lalu ditutup
masak sampai benar-benar dagingnya empuk ya teman-teman. Oke teman-teman, ini daging yang sudah direbus tadi sudah saya ambil dan saya tiriskan. Selanjutnya daging ini saya potong-potong. Ini motongnya sesuai selera masing-masing saja ya, mau ukurannya gede apa kecil-kecil sesuai selera masing-masing saja. Kalau sudah dipotong semua, selanjutnya pindah lagi ke dalam baskom atau wadah. Siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Di sini saya menggunakan cabai, ini ada 3 macam ya, ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, ada rawit hijau, kemudian bawang putih dan juga bawang merah. Untuk jumlah cabainya disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian ada lada, kemudian ketumbar dan juga kemiri. Semua bumbu ini nanti kita akan haluskan. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan blender, mau ditumbuk ataupun diulek silahkan ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya teman-teman untuk tekan tombol like, komen, dan juga share di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin ya. Dan juga subscribe pastinya. Setelah bumbunya dihaluskan, langsung kita tumis ya. Kita tuang ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ini minyaknya juga tidak banyak ya teman-teman. Tambahkan jahe yang sudah digeprek, serai, daun salam, daun jeruk. Ini saya sobek ya biar aromanya lebih keluar lagi. Lalu tumis sampai bumbunya ini mengental dan aromanya harum ya. Oke teman-teman, ini aromanya juga sudah harum. Selanjutnya masukkan daging yang sudah diiris tadi. Masukkan semua. Lalu aduk biar bawahnya juga tidak kosong dan bumbunya bisa tercampur rata. Lalu tambahkan kecap manis. Aduk kembali. Tambahkan air secukupnya saja. Oke, aduk lagi ya teman-teman. Sambil terus dimasak. Setelah mendidih seperti ini, tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Dan masak menggunakan api kecil ya. Setelah mendidih itu kecilkan apinya biar bumbunya bisa meresap ke dalam daging. Oke teman-teman, ini sudah mengental, akan saya cicipin dulu kuahnya. Masih kurang sedikit asin, saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Lalu aduk kembali. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah mengental dan juga sudah tanak. Selanjutnya saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini saya menggunakan kuahnya nyemek-nyemek ya teman-teman, jadi nanti enak banget ya. Aromanya juga sangat menggugah selera. Oke teman-teman, inilah hasilnya daging kecap pedas. Menu yang sangat spesial, rasanya sangat enak, cara membuatnya sangat mudah. Selain untuk menu harian, menu ini juga sangat cocok untuk acara arisan dan juga acara-acara spesial di keluarga teman-teman semua.
Untuk bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Ini sawi putihnya masih sangat seger banget ya. Ada warna hijau-hijaunya jadi makin cantik aja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya seperti ini ya. Kemudian akan saya potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini biar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah bisa disisihkan ke dalam mangkok yang lebih besar atau ke dalam baskom juga boleh. Kemudian disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 2 buah wortel. Ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Untuk potongan wortel ini saya potong agak bulat-bulat menyerong seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera saja, mau bulat-bulat mau kotak juga boleh, silahkan saja ya. Dan ini saya gunakan cukup 2 saja ya, karena saya masaknya nggak terlalu banyak. Kalau sudah bisa taruh dalam piring atau wadah dan sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan dengan jagung manis. Ini kebetulan saya punya stok jagung yang sudah frozenan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan jagungnya yang masih segar juga boleh, silahkan saja, nanti direbus terlebih dahulu jagungnya. Kalau jagung frozenan seperti ini setengah matang ya teman-teman, dan untuk jumlahnya saya gunakan segini aja ya, atau disesuaikan selera. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis aja. Bumbunya tuh sama persis dengan tumisan seperti biasanya ya, cukup bawang putih, bawang merah, cabai, pokoknya bumbu yang simpel saja. Kemudian saya juga menggunakan bawang merahnya 4 siung. Ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Lanjut tambahkan cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 5 buah aja ya, diiris tipis serong aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau dibikin pedas silahkan, mau dibikin gak pedas juga boleh. Oke, sisihkan. Siapkan penggorengan. Kita akan tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai harum. Gunakan api ukuran sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya biar tidak cepat gosong. Nah, ini bumbunya sudah harum. Selanjutnya masukkan cabai, tumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan wortelnya. Ini ditumis sebentar ya, biar aroma langu pada wortelnya hilang ya. Jangan ditambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air untuk merebus wortelnya ya, biar wortelnya cepat empuk. Kemudian saya tambahkan juga jagung manisnya. Ini tadi sudah saya cuci dan sudah tidak ada esnya, sudah mencair juga. Kemudian direbus sebentar, kira-kira wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, masukkan sayuran sawi putihnya. Kalau sawi putih sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, karena sawi putih itu cepat matang. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau teman-teman masih suka yang sayurannya krenyes, seger, silahkan saja. Atau teman-teman ada yang suka sayurannya lebih matang, ya silahkan ya. Oke teman-teman, setelah diaduk dan sawinya sudah mulai matang seperti ini, bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan lada bubuk, jumlahnya disesuaikan selera masing-masing. Kalau mau ada sedikit rasa ladanya boleh dibanyakin ladanya, kalau nggak suka ladanya terasa bisa sedikit saja ya, atau mau nggak pakai juga boleh, silahkan saja. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya ini masih cantik banget, dan untuk tingkat kematangannya ini menurut saya sudah pas banget ya. Masih sedikit agak segar, masih agak krenyes, tidak terlalu matang banget, jadi ini pas banget. Dan inilah hasilnya, tumis sawi putih dan wortel sudah siap untuk disajikan.
bersama nasi putih anget, lauknya tempe goreng juga oke, mau tahu juga boleh, telur dadar juga enak, ayam goreng makin enak, atau dengan ikan goreng juga sangat cocok. Yang pertama kita akan merebus telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya pakai telur 8 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Oke, sekarang saya tambahkan air. Kita rebus telurnya sampai matang. Kalau telurnya sudah matang, nanti kita kupas dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sambil menunggu telurnya matang, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya. Ada 5 siung bawang putih. Ini saya geprek aja bawang putihnya seperti ini. Kemudian saya cincang kasar. Atau kalau teman-teman nggak suka bawang putihnya digeprek, boleh langsung diiris tipis aja ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini perbandingannya sama ya, 5 siung juga saya pakai. Kemudian diiris tipis-tipis aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang bombay, saya pakai 1 buah. Kalau bawang bombaynya banyak itu rasanya lebih sedap, aromanya juga sangat harum ya. Ini diiris panjang aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kita sisihkan dulu. Saya juga menggunakan 3 buah cabai merah keriting. Untuk cabainya ini diiris serong panjang aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini disesuaikan aja ya, kalau mau tambah juga boleh. Kemudian untuk rasa pedasnya saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabainya bisa di skip. Kemudian ada 3 batang daun bawang, ini diiris agak gede-gede aja seperti ini daun bawangnya. Oke, semua bumbu sudah siap. Sekarang siapkan penggorengan. Kita akan goreng telurnya terlebih dahulu ya. Goreng telurnya dengan minyak yang panas. Ini kita masukkan sedikit dulu ya teman-teman. Kita balik. Kalau minyaknya masih panas, kita bisa masukkan lagi. Goreng sampai telurnya berwarna kuning keemasan, berkulit seperti ini ya. Ini sudah matang, sudah berkulit. Kita angkat dan kita tiriskan dulu, sisihkan. Ini sudah saya masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah kita iris tadi ya teman-teman, dengan wajan yang sama, dan minyaknya sudah saya kurangi. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai aromanya harum. Sekarang masukkan bawang bombay. Kemudian tumis kembali sampai bawang bombaynya layu dan aromanya juga harum. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget. Sekarang saya masukkan air. Untuk air ini kira-kira 350 sampai 400 ml ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal. Kalau suka boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian kecap manis, ini kira-kira 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Saya tambahkan juga garam secukupnya aja, kemudian lada bubuk, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan cabai dan juga irisan daun bawang. Aduk sebentar. Masukkan telur. Dan ini saya tambahkan juga larutan tepung maizena dari 1 sendok teh tepung maizena tambah dengan 50 ml air. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga kuahnya mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis, ada sedikit rasa pedas, dan rasanya juga sudah sedap, warnanya sudah cantik, kita bisa matikan kompornya ya. Dan lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan.
Ini beneran rasanya sangat enak banget, warnanya juga cantik sekali. Ini nggak akan bosen teman-teman kalau masak telur seperti ini. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan yang pasti sedap banget ya. Rasanya nggak monoton, jadi ada rasa gurih, manis, ada sedikit pedas, jadi enak banget. Bisa buat sarapan atau untuk lauk sehari-hari. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.